Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shallillahumma alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 177, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kisah. Jadi pertemuan pada subuh ini insyaallah kita beralih dari kisah Ashabul Kahfi kepada kisah yang lainnya. Kisah yang ada di surah Al-A'raf ayat 175, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. Bi'sa mathalanil qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sidang jamaah rahimakumullah, bila kita terjemahkan ayat ini, maka artinya adalah, wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka kisah orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, tetapi dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu dan dia diikuti oleh syaitan sehingga dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Sekiranya kami menghendaki, maka sungguh kami akan mengangkat derajat orang itu dengan ayat-ayat tadi, tetapi dia sendiri lebih condong kepada dunia dan mengikuti keinginan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan dia bagaikan perumpamaan seekor anjing. Apabila engkau menghalaunya, dia menjulurkan lidahnya, dan bila engkau membiarkannya, dia pula menjulurkan lidahnya. Amat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah seperti itu kepada mereka, agar mereka mau berpikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, kisah orang yang diberikan ayat-ayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ahli tafsir menyampaikan, di antaranya ada Muqatil, ada Ali ibn Abi Talhah,
kemudian ada Muhammad bin Ishaq dengan redaksi yang berbeda-beda. Ini terkait dengan kisah Syekh Bal'am bin Ba'ura, seorang yang doanya amat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia diberikan oleh Allah pengetahuan dari Alkitab. Para ulama tafsir diantaranya mengatakan, mereka menyebutkan bahwa Syekh Bal'am bin Ba'ura ini menguasai Al-Isma Al-A'zam, nama Allah yang agung, sehingga dengan menyebutkan nama itu kiranya hal-hal yang terkadang tidak diterima akal bisa terjadi dengan doa ketika beliau menengadahkan tangan ke langit. Ini dengan berkat nama Allah yang agung tersebut, di samping keberkahan yang Allah berikan kepada Bal'am bin Ba'ura. Dalam beberapa redaksi disebutkan beliau adalah muridnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi ketika Musa keluar dari Mesir berserta dengan Bani Israel, sesampai mereka di Teluk Aqabah, mereka diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke negeri Al-Muqaddasah allati kataballahu lakum, untuk masuk ke negeri Syam. Khususnya adalah nanti disediakan bagi mereka ibu kota Palestina, Baitul Maqdis, sebagai tempat yang mulia bagi mereka. Tetapi negeri Syam ini luas. Untuk memasuki pertama sekali itu harus melewati kota Balqa, salah satu kota yang ada di Yordania hari ini, karena ini termasuk di dalam wilayah negeri Syam. Kota ini dikuasai oleh raja yang amat zalim. Mereka adalah dari bangsa Kan'an. Nah, Bal'am diperintahkan oleh Musa untuk menginspeksi keadaan, sehingga ketika tiba di negeri Balqa, ia takjub dengan keindahan kota Balqa, keteraturan seni, arsitektur yang dimiliki oleh kota ini. Kemudian orang-orang yang saling menyapa, gadis-gadis yang menawarkan jasa-jasa perniagaan, sales girl. Ini membuat Syekh Bal'am takjub. Bal'am diterima di kota itu, diberikan tempat. Dan apa yang dilakukan oleh pemimpin kota Balqa atau suku Kan'an ini adalah bersifat politis, karena dia tahu Musa alaihissalam dan Bani Israel nanti masuk akan menyerang dan menggeser kekuasaan mereka. Maka diservislah Syekh Bal'am ini dengan diberikan tempat, dijamu, dipuji, dibujuk, dirayu. Tujuannya adalah untuk nantinya kembali kepada Musa, menyampaikan berita tidak usah jadi masuk ke negeri Al-Muqaddas allati kataballahu lakum. Ini redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, meskipun nanti ada redaksi lain yang berbeda, bahwa Bal'am ini adalah orang yang bertauhid. Beliau dari suku Kan'an sendiri, jadi tidak terafiliasi dengan Musa alaihissalam, hanya saja beliau beriman kepada Musa. Ketika raja negeri Kan'an mengetahui bahwa Musa dan Bani Israel sudah hampir tiba di perbatasan negeri mereka, maka raja beserta dengan rakyat beramai-ramai menemui Bal'am
minta kepada Bal'am agar berdoa kepada Allah yang dia sembah, agar Allah memalingkan Musa dari negeri mereka supaya tidak jadi masuk ke negeri itu. Bal'am mengatakan, celakalah kalian, bagaimana mungkin aku berdoa kepada salah satu dari Rasul Allah? Musa itu adalah utusan Allah. Tapi bukankah engkau wahai Bal'am diberikan kelebihan? Benar, Allah memberikan kepadaku kelebihan, tapi kelebihan ini diberikan kepadaku oleh Tuhan Musa alaihissalam. Kemudian dibujuk rayu, diberikan kepadanya dunia, sehingga luluhlah hati Bal'am. Dia berangkat dengan menggunakan keledai, diikuti oleh beberapa para pemuka-pemuka negeri Kan'an. Keledai itu tidak mau berangkat, lalu dipukulnya. Berkali-kali berhenti, berkali-kali dipukul, ditendang. Sehingga dalam riwayat, mungkin ini Israiliyat, keledai ini berbicara, wahai Bal'am, tidakkah engkau melihat api berada di depanku? Aku tidak bisa melangkah. Tapi dipukul lagi, keledai ini terus melangkah. Berhenti, tidakkah engkau melihat para malaikat menahan diriku? Dipukul lagi, berangkat lagi, sampai di sebuah bukit Husban. Di sana Bal'am berdoa agar Allah memalingkan Musa dari negeri Kan'an beserta Bani Israel. Tapi dalam riwayat Muqatil ini dibalikkan oleh Allah lisan daripada Bal'am. Setiap keburukan yang dimintakan agar ditimpakan kepada Musa dan Bani Israel, terbalik ucapannya sehingga ditimpakan kepada kaumnya. Dan kebajikan yang diharapkan terjadi kepada kaumnya dibalik oleh Allah, lisannya mengucap kebajikan itu untuk Musa dan kaumnya. Jemaah rahimakumullah, malam hari Bal'am bermimpi dia mendapatkan ilham dari Allah bahwa isim a'zam yang kamu gunakan telah dicabut. Itu dalam redaksi itu. Engkau lebih mementingkan duniawi. Inilah yang disebut oleh Allah tadi, atainahu ayatina, kami berikan, kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, lalu dia memilih untuk melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan, lalu dia diikuti oleh syaitan sehingga dia tergoda. Fakana minal ghawin, maka termasuklah dia sebagai bahagian dari orang-orang yang sesat. Ini orang alim, punya pengetahuan, tapi dia tidak memberi efek dari ilmu dan pengetahuannya. Nabi pernah sampaikan, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'hu ilmu. Orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang diberikan ilmu pengetahuan, tapi ilmu itu tak memberikan manfaat bagi dirinya. Dia tidak beramal dengan ilmu itu. Tuntutan-tuntutan ilmunya dia biarkan berlalu begitu saja. Di hadis ini, hadis yang dhaif, lemah, dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman.
lemah. Namun hadis yang lemah itu sebagaimana di dalam istilah hadis bisa menjadi pemberi motivasi selama dia tidak terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan akidah maupun halal dan haram. Sidang jamaah rahimakumullah, Syekh Bal'am ini bukannya malah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditegur, tapi dia semakin menohok ke dalam kesesatan. Walakinnahu akhlada ilal ard, dia lebih mementingkan kepentingan duniawi, wattaba'a hawahu, lalu mengikuti kecondongan hawa nafsu yang rendah. Dia lebih pentingkan itu. Lalu dia kembali ketika kaumnya mengatakan, apa yang kau lakukan? Kami memohon agar engkau meminta keburukan kepada Musa dan Bani Israel, malah sebaliknya engkau minta keburukan untuk diri kami sendiri dan kebajikan untuk kami kamu berikan kepada Musa dan kaumnya. Ada apa dengan dirimu? Bal'am mengatakan, ini adalah sesuatu yang Allah telah tuliskan, aku tak kuasa. Lidahku dipaksa untuk mengucap seperti itu. Jadi terpeleset lidahnya, dan ini banyak terjadi. Dalam sisi keburukan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan pada seseorang karena ada hikmah. Begitu pula di dalam kebajikan. Ada orang hilang unta di tengah padang pasir, ketika hampir binasa, untanya datang saat dia sedang tertidur lemas. Bangun, buka matanya, unta sudah ada. Dia sebut, terbalik penyebutannya, padahal dia ingin bersyukur. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Terbalik dia ucap. Tapi Allah senang dan tertawa dengan adanya penyerahan diri dari hamba ini kepada dirinya, padahal terbalik. Jadi dalam satu sisi terbalik karena niat hati ikhlas karena Allah, ini diampuni. Tapi ada keinginan untuk melakukan keburukan, meskipun terpeleset dia melakukannya, yang dilihat adalah keinginan hati yang sudah begitu kotor. Nah jamaah rahimakumullah, lalu pembangkangan bertambah-tambah. Dia katakan, tidak ada tersisa lagi bagiku sekarang urusan akhiratku. Maka kalau basah, basahlah sekalian. Lalu dia berdoa dan meminta, maksud kami meminta kepada raja, kirimkan kepada Musa dan Bani Israel seluruh perhiasan-perhiasan. Aku tahu betul sifat Bani Israel itu tidak bisa lihat dunia. Lalu jangan lupa hiasi wanita-wanita kalian, berikan barang dagangan, lalu terjun ke perkemahan mereka. Maka terjadilah ekspansi yang besar-besaran dari para wanita-wanita cantik dengan tubuh yang begitu molek, dihiasi dengan make up yang begitu luar biasa, pakaian yang semi transparan, auratnya didedah baik di atas maupun bagian bawah. Mereka melambai-lambai masuk ke tenda, keluar tenda, sehingga Bani Israel tergoda dengan itu semua. Ini salah satu yang menyebabkan Bani Israel tertatih-tatih 40 tahun berada di padang Tih. Jadi ini ada akumulasi. Akumulasi pertama karena menyembah anak sapi. Akumulasi kedua adalah karena mereka membangkang perintah Musa untuk berperang, di mana mereka mengatakan inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha
abadan madamu fiha. Itu di kota Kan'an itu ada orang-orang giant, raksasa tubuhnya. Kami tidak akan keluar. Orang-orang yang begitu kejam, keras. Kami tidak akan masuk ke negeri tersebut selama mereka belum keluar dari negeri itu. Bahkan diperintahkan, berangkat saja engkau Musa dengan Tuhanmu, lalu berperang di sana. Nanti kalau sudah menang, baru ajak kami masuk ke sana. Ini juga pembangkangan. Nah, termasuk akumulasi dari pembangkangan ini adalah terjadinya perzinahan internal Bani Israel. Dan perzinahan Bani Israel dengan pihak eksternal, yaitu pihak bangsa Kan'an ini. Jadi banyak dosa yang sudah terjadi, sehingga ketika Nabi Allah Musa waktu itu sudah menegur, mereka tidak mau dengar. Ini sifat Bani Israel yang membangkang. Tidak usah kau katakan ini adalah haram, ini adalah hak asasi manusia, ini adalah sesuatu yang fitrah, menyalurkan libido seksualitas. Lalu terjadilah perzinahan di perkemahan-perkemahan. Salah satunya terjadi terhadap Ramzi bin Shalum dengan Kisbi, putri daripada Syur, pemimpin bangsa Kan'an. Maka kalau ada sesuatu yang mengasihkan namanya Syur, mungkin dari sini. Nah, jamaah rahimakumullah, Pinsas bin Idhar, putra daripada Harun atau cucu daripada Harun, datang pulang, tubuhnya besar. Dia lihatlah apa yang terjadi dengan kaumnya Bani Israel. Ketika terjadi, maka Allah turunkanlah laknat, wabah, penyakit yang menyerang kemah-kemah Bani Israel. Itu diketahui ramai betul Bani Israel waktu itu. Ketika membelah lautan, ada ahli tafsir mengatakan sekitar 600.000 jiwa. Itu selain anak-anak dan perempuan. Ini para kesatrianya saja yang dilatih untuk bertempur menghadapi Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya. Firaun sudah ditenggelamkan dalam laut. Jadi ramai betul. Hari pertama ketika wabah itu turun 20.000. Ada yang mengatakan sampai dengan 70.000. Ketika dilihat oleh Pinsas apa yang terjadi, ini disebabkan karena perzinahan, pengkhianatan yang begitu besar. Pinsas masuk dengan tombaknya. Dilihatnya si Ramzi sedang tertidur dengan Kisbi, lalu kemudian ditombaknya sehingga digandingkan macam disate dua-duanya, lalu diangkat ke atas. Dia tumpang di atas perutnya, dia bawa, ya Allah, telah kulakukan pembalasan terhadap pengkhianat ini. Maka Allah menerima taubat Bani Israel. Tapi setelah 40 tahun nanti didera dulu. Sidang jamaah rahimakumullah, maka hati-hati barang siapa yang punya ilmu, punya pengetahuan, dia bersikap bukan dengan sikap ilmu, memberikan fatwa bukan dengan fatwa keilmuan, tapi ada kepentingan duniawi, kepentingan pribadi dan golongan. Dia mengangkangi syariat Allah, tidak mau peduli kepada tuntutan keimanan yang sudah dia ketahui dari semenjak dia belajar awal. Karena memang hatinya mencari ilmu bukan karena akhiratnya, dunianya. Orang tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih perumpamaan ini, la'allahum yatafakkarun, yang disentuh pola pikir. Berikan kisah ini, sampaikan, ceritakan kisah-kisah sehingga mereka mau berpikir. Yang disentuh pola pikir, karena orang berilmu berpikir. Itu ya mikir gitu. Sudah kamu belajar bertahun-tahun seperti ini, kok malah melakukan hal yang tercela seperti itu. Jemaah rahimakumullah,
Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Ini hadis yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilma liyumariya bihi al-ulama, liyubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi as-sufaha." Barang siapa yang menuntut ilmu pengetahuan supaya dia bisa membanggakan diri, merasa lebih dibandingkan dengan para ulama yang ada pada masanya, atau mengkritisi ulama-ulama sebelumnya, lalu dia merasa bangga dengan kritiknya itu, atau supaya bisa mengolok-olok para orang awam, ente nggak usahlah baca dulu, pahami dulu, kalau nggak usah. Auliyusrifa wujuhan nasi ilaih, atau dia ingin mencari tatapan dan pandangan manusia kepada dia, lalu apapun yang diminta oleh dia diberikan. Orang-orang menganggapnya sebagai orang yang luar biasa, padahal wa fawqa kulli dhi ilmin alim, ilmu itu dari Allah, tidak ada yang melebihi. Semua adalah intinya bagaikan ujung jari yang dicelupkan ke dalam samudra, tetesan itu dibagi kepada manusia. Samudra adalah ilmu yang luas, ini dibagi. Kenapa ada kesombongan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam yajid urafal jannah yaumal qiyamah, orang itu tidak akan dapat harumnya surga sama sekali di hari kiamat. Maka ulama yang baik itu, dia sifatnya adalah betul-betul dia berpikir ketika dia hendak berucap, betul-betul dalam tindakannya itu butuh kepada filterisasi yang lambat. Allahumma kecuali sudah yakin betul. Kalau ditanya tentang fatwa, dia berpikir. Maka sahabat, sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman ibni Abi Layla, aku telah menjumpai 120.000 orang para sahabat Nabi, tapi ketika aku bertanya kepada mereka tentang satu permasalahan, masing-masing mereka tanya sama si fulan lah, tidak berani tanya sama si fulan aja, tanya sama si fulan lah. Itu ada sahabat yang lain, mereka tidak sembarangan. Umar ibn al-Khattab, orang yang paling alim di antara para sahabat yang alim, orang kedua setelah Abu Bakar. Jadi dalam umat ini yang mulia itu adalah Umar, yang pertama Abu Bakar Siddiq. Ketika ditanya satu permasalahan, Umar, beliau kumpulkan para ashabul badar atau badariyin, orang-orang yang ikut di dalam peperangan Badar dari para ulamanya, sahabat, dikumpulkan lalu musyawarah. Di zaman sekarang orang belum meneliti sudah mengatakan ini halal, karena ada keinginan dari yang di atas, ada intervensi. Maka hati-hati betul. Disebutkan oleh Huzaifah ibn al-Yaman dan nanti diiyakan oleh para ulama, iyyakum wal fitan, hati-hati, jauhi oleh kalian akan fitnah. Ditanya sama Huzaifah, ini Huzaifah sahabat Nabi, wa ma hiya ya Huzaifah, apa itu fitan yang kau maksud? Rasul sudah kasih fitnah-fitnah yang banyak penjelasan, sekarang kau kasih lagi iyyakum wal fitan, apa maksudmu dengan fitan? Kata beliau, abwabal umara,
berkolaborasi dengan para penguasa. Yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak baik, untuk membius opini publik, padahal itu tidak benar. Sehingga dikatakan, kalau kamu terkena fitnah ini, sebahagian dari agamamu diambil oleh dia, sebahagian dari dunianya dan kesesatannya muncrat ke kamu, menular kepada kamu. Nah, jadi kisah ini diabadikan oleh Allah karena akhir zaman manusia menuntut ilmu adalah untuk gelar, untuk posisi, untuk jabatan. Bahkan rela melakukan aktivitas-aktivitas